Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang supertype dan types. Untuk materinya, teman-teman bisa download di web pribadi saya di rp.id, lalu pilih menu teaching, lalu pilih P3 supertype dan subtype. Materinya sudah bisa download di sini. Oke. Kita mulai. Sebenarnya apa itu? Sebelum kita mulai, teman-teman bisa mengisi bisa mengikuti kuis terlebih dahulu untuk absensinya. Alamatnya adalah join GC 5507. Go. Oke. Sebelum mengikuti, teman-teman diharuskan untuk mendaftar dulu. Silahkan gunakan email UBP-nya. Misalkan email saya. Oke. Oke. Di sini pilih sebagai siswa. Kapan teman-teman lahir, misalkan oke, ya otomatis langsung join. Di sini namanya silahkan gunakan nama name, misalkan name-nya 1541 62 55 01 berapa. Oke, silahkan mulai. Setiap pertanyaannya memiliki itu berbeda-beda. Tinggal teman-teman benar. Soalnya ada 16, ada 11. Setiap soal setiap orangnya ini teman-teman hanya yang pertama salah yang tidak jawab berapa ini untuk absensi pertemuan kita kali ini. Teman mengerjakan soal ini sebelum jam 6 kita hari Rabu tanggal 1 jam 6 pagi tanggal 1, berarti teman-teman mengikuti kuliah kali ini. Oke. Kembali ke materinya, kita akan membahas tentang subtype dan subtype. Oke. Apa sih supertype itu? Yaitu sebuah entity type umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Misalkan di sini ada payment,
sebagai super type dan cash check credit card sebagai subtype-nya. Oke, kita lihat dulu apa itu subtype, yaitu pengelompokan sebagai entity instance dari suatu entity type yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lainnya. Karakteristik dari subtype yaitu mewarisi semua atribut dari supertype, mewarisi semua hubungan supertype, biasanya memiliki atribut atau hubungan sendiri, diambil dari supertype, tidak pernah ada sendirian, terus mungkin memiliki subtype sendiri. Jadi kalau dia subtype, kemungkinan mempunyai subtype lagi, dia menjadi supertype di sini. Oke, apa sih subtype itu? Fungsinya buat apa? Sebenarnya fungsinya itu jika teman-teman memiliki suatu rancangan database yang setiap transaksinya itu berbeda-beda instansinya. Misalkan teman-teman punya transaksi payment. Di payment ini kan pembayarannya bisa cash, bisa cek, bisa kredit. Terus kapan kita harus menggunakan subtype? Atau alasannya kenapa sih kita harus menggunakan subtype? Yang pertama, dia mengurangi hubungan yang berlebih, lalu mengurangi atribut yang berisi nul, lalu mengurangi atribut yang diulang di entitas yang berbeda. Oke, kalau teman-teman lihat di sini mungkin akan sedikit bingung. Kalau sudah saya jabarkan, mungkin seperti ini. Kita punya dua rancangan ERD, yaitu rancangan sama-sama pembayaran atau payment tadi. Oke, di sini yang menggunakan subtype. Subtype-nya itu dari pembayaran, misalkan kartu kredit, credit card, terus mungkin ada menu transfer, atau ada juga pembayarannya metode minimarket. Ini kalau teman-teman menggunakan subtype. Kalau teman-teman tidak menggunakan subtype, di dalam entitas pembayaran ada atribut tanggal bayarnya kapan, misalkan total bayarnya berapa, metodenya pakai apa. Dia di sini misalkan isinya pakai transfer atau kredit card tadi, misalkan dia pembayarannya via minimarket, maka di sini datanya harusnya kalau pembayarannya via minimarket, kode bank kartu kreditnya datanya 0. Itu alasan kedua kenapa kita menggunakan subtype. Di sini datanya bisa 0. Lalu di atribut nomor kartu kredit 0. Lalu kalau kode pembayaran bank transfer juga 0. Nomor rekening pengirim 0. Kode minimarketnya baru misalkan pakai Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya. Kalau di sini dia memiliki relasinya 1-to-1. Jadi tidak ada data yang berisi 0 data. Namun kekurangan dari subtype ini, teman-teman akan sedikit effort lebih untuk menampilkan si pembayaran ini pembayarannya via apa ya, detailnya bagaimana ya. Misalkan metode bayarnya dia menggunakan kartu kredit, terus teman-teman juga mau menampilkan berapa sih nomor kartu kreditnya atau kode banknya apa, maka teman-teman harus melakukan join antara atau menggabungkan antara pembayaran dengan metode kartu kredit. Kalau di sini teman-teman nggak perlu melakukan join memang, namun di sini akan banyak data yang berisi 0. Kalau pembayarannya via minimarket tadi, kode bank, nomor kartu kredit, kode bank transfer, dan nomor rekening isinya 0. Begitupun kalau teman-teman pembayarannya via transfer bank, ini yang akan terisi
kode minimarket dan kode bank akan nol. Itu kenapa kalau kita menggunakan subtype dan supertype. Contoh lain, bagaimana jika kita diharuskan membuat IRD tadi dari data karyawan UBP? Ternyata karyawan UBP itu ada 3 macamnya. Ada dosen, ada tendik, ada petugas harian. Oke, kita di sini punya data dosen. Data karyawan. Misalkan karyawan pasti memiliki yang namanya nomor pegawai, nama pegawai, terus statusnya apa? Dia dosen, tendik, statusnya pegawai harian kah? Atau apa? Oke. Kalau dia bedanya apa sih? Dosen, tendik dengan pegawai harian. Kalau di UBP sendiri, kalau misalkan statusnya dosen, teman-teman dosen itu memiliki yang namanya NIDN. Di dalam NIDN, dosen itu dia punya home base-nya di mana. Misalkan seperti saya, home base-nya berarti di Teknik Informatika, di IF. Ini berarti prodi. Beda halnya dengan kalau ada juga teman-teman tendik. Misalkan ini statusnya tendik. Teman-teman tendik itu nggak punya NIDN. Dia hanya dan juga tidak ada prodinya apa, home base-nya apa. Nanti di sini home base-nya apa. Lalu kalau tendik itu dia kerjanya di mana, unitnya apa. Misalkan di Pusdatin kah, atau di Fakultas FT, atau di Rektorat bagian apa, seperti itu. Dan ada juga pegawai harian. Kalau pegawai harian, dia tidak punya NIDN. Oke. Yang terpenting adalah dia di jobnya apa, pekerjaannya apa, apakah itu di bagian pengamanan atau di bagian kebersihan. Ini status pegawai harian. Oke, lalu kalau di sini kita tinggal menggambarkan subtype. Ini statusnya adalah dosen. Lalu ini adalah tendik. Lalu yang terakhir adalah pegawai harian. Itu adalah fungsinya supertype dan type. Subtype, Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar di channel YouTube-nya. Sekian, terima kasih.